Hai, para siswa sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi bersama Pak Ewin Rinaldi di channel Pahlawanku. Kali ini kita belajar kimia. Nah, ini adalah kimia kita pertemuan yang kedua. Dan judul materinya adalah pengenceran larutan. Nah, ini khusus untuk siswa SMA ya, atau mahasiswa ya, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya belajar mata kuliah tentang berhubungan dengan IPA ya, ini kimia, atau SMK analis ya, analis kesehatan, mungkin analis tentang pertanahan, perikanan, peternakan, mungkin yang berhubungan dengan kimia. Ada tuh mereka terlibat di dalam kegiatan praktikum kimianya. Nah, di sini akan saya ajarkan bagaimana sebenarnya membuat larutan, pengenceran larutan, karena larutan itu kan di laboratorium sudah ada tersedia, tapi kita memerlukan konsentrasi tertentu. Jadi setiap larutan itu, khususnya larutan asam, basa, dan garam, itu ada konsentrasinya, dan kita mau konsentrasinya itu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam kegiatan praktikumnya. Rumusnya adalah M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Nah, M1 dan M2 itu adalah konsentrasi awal dan konsentrasi akhir, atau konsentrasi sebelum pengenceran dan konsentrasi setelah pengenceran. P1 dan P2 atau V1 dan P2 adalah volume awal dan volume akhir, atau volume sebelum pengenceran dan volume total setelah pengenceran. Terkadang nanti yang ditanya adalah volume penambahan airnya, seperti itu dia ya. Nah, ini misal ya, kita ambil contoh ya, ini kita menggunakan gambarnya langsung, gambar misalnya ini ada gelas kimia ini, di dalamnya ada larutan asam klorida, misalnya 2M, 2 molar. Kemudian volumenya katakanlah volumenya 10 ml. Kita mau menjadikan larutan ini menjadi larutan ACl, misalnya konsentrasinya 0,1 M. Itu maksudnya. Kita membuat larutan ACl ini yang tadinya konsentrasi 2 molar menjadi 0,1 molar. Berapakah volumenya P2-nya? Dan bisa ditanya dua ya. Berapakah air yang harus ditambah? Jadi air ini dimasukkan ke dalam. Volume air. Bisa juga ditanya P2-nya. Berapakah kebutuhan volume air dan berapakah V2-nya, volume total setelah pengenceran. Ya, jadi jangan sampai nanti salah ya, salah menentukan. Seharusnya dijawabnya adalah volume air, malah dijawabnya V2. Jadi P2 itu adalah sebagai volume air. Maka dengan demikian kita gunakan rumus ini. Ingat ya, ingat bahwa konsentrasi itu nanti dia akan turun ya. Tadinya konsentrasinya 2M, 2 molar, itu menjadi 0,1 molar. Ini namanya pengenceran. Ini namanya pengenceran. Ya, pengenceran larutan. Bagaimana cara membuatnya? Nah, lihat ya. Nah, rumusnya yang tadi ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali P2. M1 tadi adalah sebagai konsentrasi awal 2 molar 2M. P1-nya adalah volume awal 10 ml. M2-nya itu yang M2-nya sudah ada tadi 0,1 M. V2 ini yang mau kita cari, dan sekaligus kita mau cari volume airnya. Jadi ada dua ya. Tapi untuk mendapatkan volume airnya ini nanti kita tarik dulu P2-nya. Oke?
Nah, ini pindah tempat ya, karena ini yang mau dicari, dia harus pindah tempat. Jadi pindah tempatnya semua aja biar mudah. Pindah tempat 0,1 M dikali P2 sama dengan 2M kali 10 ml. Perubahan tempat ini tidak boleh ada tanda berubah ya, karena sama-sama pindah. Jadi tidak boleh ada tanda-tanda yang berubah, nggak boleh. Maka P2-nya sama dengan ini 2M dikali 10 ml dibagi dengan 0,1 M. Ini juga nggak boleh jadi negatif, nggak boleh ya, karena di sini kan perubahannya kan dari kali menjadi bagi ya, kali menjadi bagi. Jadi kali bagi itu lawannya, tambah kurang. Di sini kan tidak ada tanda tambah, tidak ada tanda kurang, makanya akan ada berubah tanda ya. M dengan M boleh dimatikan ya, itu boleh karena kan bentuknya adalah bentuk kali dan bagi. Maka kita buat hasilnya bahwa 2 dibagi 0,1 itu kan berapa? 0, berapa? 2 dibagi 1 berapa? 2. Jadi 2 dibagi 0,1 berapa? Nah itu kan jangan sampai nggak tahu. Jawabannya adalah 20. Ya. Jadi kalau Bapak ulang lagi ya. 2 dibagi 1 berapa? 2. 2 dibagi 0,1 20. Karena 20 dikali 0,1 kan 2. Itu maksudnya ya. Dikali 10 ml. Berarti jawabannya adalah 200 ml untuk P2 nya 200 ml. Nah, kalau ditanya volume airnya berapa yang harus ditambah, berapa volume airnya, berapa mililiter, berarti P1 menuju P2. Di sini volume awalnya adalah 10 ml, volume akhirnya atau P2 nya adalah 200 ml. Dari 10 menuju 200, berapa air yang harus ditambah? Nah, berapa? Ya, ini 200 dikurang 10. Ya kan? Atau 10 ditambah 190. Jadi 190 mililiter. Ini jawabannya. Inilah volume airnya. Ya. Jadi volume air yang ditambah, volume air yang ditambah sama dengan 190 ml atau 200 ml dikurang 10 ml. Jawabannya adalah 190 ml. Nah, ini ya. Jadi cara-cara seperti ini harus kita ikuti pelan-pelan dan ikuti rumusnya. Nah, mudah-mudahan ini berguna ya para analis-analis yang kerjanya di laboratorium dalam rangka untuk membuat larutan dan sekaligus pengenceran data. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalian dapat mengikuti informasi-informasi lanjutannya dari saya sebagai upaya kita untuk mempelajari matematika dan kimia. Terima kasih, salam kimia.